ada hal yang sangat perlu difahami dalam menghadapi dan mengarungi kehidupan ini. Hidup itu bagaikan gelembung air, dan tidak satupun orang yang tahu kapan gelembung itu pecah. Ada seorang kiai, santrinya ribuan, tapi ketika gelembung itu pecah dengan secara langsung dan otomatis, kiai tersebut langsung tidak berlaku sama sekali di masyarakat. Karena gelembung kejayaannya sudah pecah. Ada seorang pejabat yang menurut kita sebagai manusia, dia tidak akan mungkin bisa diturunkan dari jabatannya. Namun ketika gelembungnya sudah pecah, gelembung jabatannya sudah pecah, dia hancur dengan sendirinya. Ambil contoh yang nyata adalah kasusnya Ferdy Sambo yang sangat viral di media sosial. Menurut logika dia tidak akan jatuh seperti itu, tapi karena gelembungnya sudah pecah, gak mampu, sudah siapapun gak mampu untuk menolongnya. Ada seorang pedagang yang sukses, bahkan hartanya saatnya dihitung itu dimakan 7 turunan pun tidak akan habis menurut hitungan kita sebagai manusia. Tapi ketika gelembungnya sudah pecah, gelembung kejayaan sudah pecah, dalam waktu sekejap semua harta itu hilang, semua harta itu musnah. Kita sama sekali tidak tahu gelembung air yang terjadi dalam kehidupan ini kapan akan pecah, kita sama sekali tidak tahu. Seorang yang berumah tangga, dia sangat bahagia, usahanya sukses, anaknya semuanya terlihat sangat bahagia, hidup tentram. Tapi ketika gelembung ini sudah pecah, gelembung kebahagiaan rumah tangga sudah pecah, hancurlah semuanya. Oleh sebab itu, manfaatkan sisa hidup ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan sisa hidup ini dengan sebaik mungkin. Hidup adalah karunia. Jangan pernah disesali apa yang telah terjadi. Manfaatkan dengan sebaik mungkin apa yang terjadi dalam kehidupan. Apa sisa-sisa umur ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Saya pernah mendengar salah satu cerita. Ada seorang raja yang kesukaannya adalah memburu rusa. Jadi setiap hari Minggu, saat hari libur, semua ajudannya, semua asistennya, semua bawahannya, bahkan keluarganya diajak ke alas untuk memburu rusa. Karena banyaknya rombongan sang raja ini yang datang ke hutan untuk memburu rusa, maka waktu itu ada ratusan hutan yang terkena panah, yang mati terkena panah oleh raja dan anak buahnya. Maka si raja rusa ini berpikir, bagaimana ya agar saya ini bisa menyelamatkan anak buah saya. Bagaimana agar tidak terjadi ada ratusan rusa yang meninggal dalam satu hari. Di malam hari, sang rusa ini mempunyai mendapatkan ilham. Kalau manusia mendapatkan ilham, muncullah sebuah pikiran rusa ini untuk mendatangi rumah raja. Rusa ini menemui sang raja, dan rusa berkata, wahai raja, berapa rusakah yang kau butuhkan di rumah ini dalam setiap hari? Raja bertanya, kenapa kamu tanya seperti itu, rusa? Daripada sehari mati ratusan rusa, raja, lebih baik saya akan mengkoordinir anak buah saya untuk menyerahkan diri untuk disembelih menjadi santapan di rumah sang raja. Maka raja menjawab, saya butuh 1 rusa setiap hari.
Sang rusa demi menyelamatkan ratusan rusa, sang rusa itu bersedia untuk memberikan satu rusa setiap hari dikorbankan menjadi santapan di rumahnya sang raja. Pengorbanan yang luar biasa. Menurut rusa, kalau hidup tidak manfaat dan mati itu sebuah manfaat, maka saya memilih mati tapi bermanfaat daripada hidup tidak bermanfaat. Maka rusa kembali ke hutan dan semua anggotanya dikumpulkan. Rusa menyampaikan kepada semua anggotanya, mulai hari ini kita harus mengorbankan diri demi melestarikan kehidupan rusa-rusa yang lain. Sang raja minta satu rusa setiap hari. Maka digilirlah satu persatu setiap hari rusa itu. Pada suatu hari tibalah saatnya ada seorang induk rusa yang dia mempunyai anak kecil yang masih butuh air susunya. Raja rusa mengatakan, besok giliranmu datang ke rumahnya raja untuk mengorbankan diri. Rusa ini menjawab, jangan hari ini rusa, karena saya punya anak yang sangat membutuhkan air susu saya. Rusa berpikir, ini jadwalnya sang ibu rusa ini, dan ibu rusa ini masih punya anak kecil yang tidak mungkin untuk ditinggalkan. Maka rusa sendiri, raja rusa sendiri datang ke rumahnya raja tersebut dan mengatakan, raja, hari ini saya yang akan menjadi korban untuk mempertahankan kelestarian kehidupan rusa-rusa di hutan. Raja bertanya, loh, kenapa kok kamu sendiri yang datang? Apa anggotamu sudah habis? Jawab sang rusa, tidak raja, anggota saya belum habis. Namun giliran hari ini, jadwal hari ini ketepatan adalah seorang induk. Sang induk, dan dia masih punya anak bayi kecil yang butuh air susunya, sehingga tidak mungkin dikorbankan hari ini. Maka saya siap mengorbankan diri untuk menyelamatkan kelestarian hidup semua rusa yang ada di hutan. Bayangkan, hayawan saja bisa berpikir tentang kemanfaatan hidup seperti itu. Kenapa kita manusia malah lebih memilih hidup tanpa manfaat daripada mati yang bermanfaat? Hayawan yang kita kenal nggak punya akal itu. Dia punya pola pikir seperti itu. Sementara kita sebagai manusia yang dianggap akal sempurna, kita malah memilih hidup walaupun tidak bermanfaat daripada mati bermanfaat. Kenapa kita tidak bisa meniru sang rusa itu? Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Akhir dari kata-kata kami adalah, lakukan hidup ini sesuai dengan titah kita. Hilangkan hasrat akan hasilnya. Serahkan penuh jiwa raga kita. Serahkan penuh diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersujudlah setiap hari untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.